Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fuad Hidayat, Bimbel Matematika online dan offline terbaik. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi teman-teman dan para peserta didik secara umum. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang limit trigonometri. Saya akan menjelaskan langsung berupa soal dan pembahasan, nanti disertai di ujung video ada latihan untuk teman-teman ya. Jadi saksikan video ini sampai selesai. Nomor 1, limit X menuju 0 atau mendekati 0, 1 min cos X per X tan setengah X. Oke, yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa limit trigonometri itu punya persamaan limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX itu sama dengan A per B. Begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Jadi sin-nya di bawah, BX-nya di atas juga sama. Yaitu tinggal koefisiennya. Dan juga tan AX per BX itu akan sama dengan A per B. Atau tadi juga berlaku kebalikannya, atau sin dan tan itu bersama-sama. Oke. Jadi seperti ini, maka akan menghasilkan A per B. Nah, karena kita punya persamaan seperti ini, maka sudah jelas bahwa limit itu harus dirubah ke dalam bentuk sin dan tan. Kenapa? Karena sin dan tan punya nilai, punya persamaan khusus di limit. Oke, kita lihat soal kembali. Kita punya limit X mendekati 0, 1 min cos X per X kali tan setengah X. Kenapa saya tulis X tan setengah X? Karena tan itu sudah ada di persamaan limit, jadi tidak perlu dirubah. Yang perlu dirubah justru yang cos, karena di sini nggak ada cos ya. Nah, catatan, maka teman-teman juga harus mulai menghafal identitas trigonometrinya. 1 min cos X itu akan sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Berarti kalau kita kembangkan, 1 min cos 2X, ketika ini 1X, maka dia akan menjadi setengah X. Berarti kalau 2X, setengahnya 2 sin kuadrat X. Bisa dipahami teman-teman ya polanya ya. Berarti kalau kita punya 1 min cos 10X, maka akan berubah menjadi 2 sin kuadrat 5X. Jadi polanya adalah 2 sin kuadrat, di mana X-nya itu setengahnya. Oke, berarti untuk soal ini, 1 min cos X itu bisa kita rubah ke dalam 2 sin kuadrat setengah X. Oke, kita lihat kembali bentuk persamaannya. Di sini tidak ada sin atau tan yang berpangkat. Maka ketika kita punya sin yang berpangkat, maka kita harus menjabarkannya. Nah, yang kuadrat adalah sinnya, 2 tidak kuadrat, maka 1 kali. Sin kuadrat setengah X itu artinya sin setengah X-nya 2 kali. Sin setengah X kali sin setengah X. Bisa dipahami teman-teman ya. Sehingga kita melalui persamaan yang tadi disampaikan, kita bisa menentukan nilai dari limit ini. Yaitu kita tinggal menentukan atau mengambil koefisiennya saja. Sin ini yang pertama, lingkaran yang pertama jadinya 2 tetap setengah per 1. Yang kita ambil adalah koefisiennya saja. Kemudian dikali setengah bagi setengah. Sin setengah, tan setengah berarti setengah per setengah. Ini kita coret. Begitu teman-teman. 2 kali setengah itu jawabannya adalah 1. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya D. Dengan bekal rumus atau persamaan limit dan identitas 1 min cos X atau 2X dan seterusnya bisa dikembangkan. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, ini sebelum nomor 2 dilanjut, silahkan teman-teman boleh berlatih dulu
dan boleh komentar di kolom komentar nomor 1 jawabannya berapa. Ya, boleh di-pause dulu dari sekarang. Kemudian teman-teman melanjutkan mengerjakan sebelum dilanjut nomor 2. 2,000 years later. Oke, setelah tadi berlatih nomor 1, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, di sini nomor 2 kembali muncul adanya cos 1 min cos 2x. Masih satu irama dengan soal nomor 1. Yang kita rubah adalah bukan yang tan-nya, karena tan itu sudah memiliki persamaan di limit. Ya, persamaannya sebagaimana yang ada di nomor 1. Silahkan cek kembali. 1 min cos x itu adalah 2 sin kuadrat setengah X. Berarti 1 min cos 2X itu 2 sin kuadrat setengahnya dari 2X adalah 1X. Seperti itu. Kemudian, sama seperti nomor 1, kita jabarkan yang kuadrat, maka kita memperoleh tan 2X tetap yang di atas. Yang kuadrat adalah sinnya, maka sin X kali sin X. Oke, kita peroleh nilai dari limitnya adalah akar. Kita bisa mengambil ininya ya, koefisiennya ya. Yang penting bentuknya sin dan tan. Oke, jadi yang atas itu tersisa 4 dan 2, yang bawah ini 2, boleh ini 1 dan 1. Sehingga kita menghasilkan 8 bagi 2, yaitu akar 4. Di mana akar 4 adalah 2. Untuk nomor 2 jawabannya E. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke nomor 3, silahkan teman-teman untuk berlatih. Boleh video ini di pause, kemudian teman-teman berlatih terlebih dahulu. Kalau lupa, boleh di playback dulu, ya, beberapa detik yang lalu. Kemudian silahkan untuk berlatih. Ketika sudah berlatih, dianggap sudah, kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke, di sini nomor 3. Ada trigonometri di atas dan ada bentuk pemfaktoran sepertinya di bawah. Jadi limit X mendekati 2. Oke, di sini ada catatan teman-teman. Kalau tadi itu 1 min cos X itu akan sama dengan 2 sin kuadrat setengah X. Seperti itu ya. Nah, sekarang 1 min cos kuadrat X min 2. Itu akan sama dengan apa? Sin kuadrat X min 2. Oke, ini berbeda, hal berbeda. Ini asal muasalnya adalah dari 1 min cos kuadrat X itu adalah sin X, sin kuadrat X. Asalnya dari sini teman-teman. Jadi kalau X-nya bentuknya apapun, ini ngikut. Beda dengan yang tadi ya, kalau ini setengahnya. Kalau kuadrat itu ngikut. Contoh, kita punya 1 cos kuadrat 2X. Berarti akan menghasilkan sin kuadrat 2X. Jadi 1 min cos kuadrat itu akan sama dengan sin kuadrat. Oke, maka yang atas 1 min cos kuadrat X min 2 itu akan sama dengan sin kuadrat X min 2. Bisa dipahami teman-teman ya? Kemudian persamaan kuadrat yang bawah itu kita bisa memfaktorkannya seperti ini. Pelan-pelan dulu ya. 3-nya keluar karena semuanya bisa dibagi 3, tapi bukan dibagi 3 yang hilang ya. 3-nya itu keluar. 3x kuadrat dibagi 3 jadinya x kuadratnya aja. 12x yang ini ya. 12x bagi 3 itu jadinya 4x. 12 bagi 3 itu 4. Nah, ketika sudah lebih enak, itu khusus kalau bisa diperkecil teman-teman ya. Kalau nggak bisa berarti kita langsung faktor aja. Oke, maka 3 dalam kurung yang ini kita faktorkan. Teman-teman biasanya kalau nggak salah di tingkat SMA atau madrasah aliyah itu kalau ditambah hasilnya ini, kalau dikali hasilnya ini. Berapa kalau ditambah min 4, tapi kalau dikali 4, yaitu X min 2 dengan X min 2. Teman-teman ya, min 2 tambah min 2 kan min 4, min kali min 2 itu positif 4 ya. Oke, seperti nomor sebelumnya, ketika bentuknya kuadrat, itu kita jabarkan dulu teman-teman. Jadi sin X min 2, sin X min 2, karena dia sin kuadrat X min 2, dibagi 3 X min 2, X min 2. Nah, ketika sin itu sama dengan penyebutnya,
maka yang kita ambil koefisiennya. Kebetulan ini sama persis ya, sin X per 2, min 2 dibagi X min 2 habis, ini juga sama habis, seperti itu. Jadi seperti AX per BX, itu kan X-nya habis ya, tinggal A per B, kebetulan ininya koefisiennya 1. Jadi tersisa 3 di bawah, artinya ini 1 per 3. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi di sini ada ilmu tambahan bagi kita, ternyata limit trigonometri itu bisa dikombinasikan dengan limit aljabar, fungsi aljabar. Jadi teman-teman harus tetap mengingat bagaimana cara memfaktorkan, seperti itu. Oke, seperti biasa, pembahasan kita di nomor 3 harus dicek apakah kita paham atau tidak. Silahkan untuk mengerjakan soal latihan yang ketiga ini ya. Teman-teman insya Allah pasti bisa. Oke, lanjut ya. Di pause dulu boleh? Kerjakan dulu. Sekarang kita lanjut kalau sudah nomor 4. Oke, nomor 4 cukup mudah karena sin dan tannya sudah muncul, jadi tanpa perubahan. Tinggal kita ekspansi, kita jabarkan. Sin pangkat 3 itu berarti sinnya ada 3 kali. Seperti ini. Ya, sin 2x sesuaikan, 2x 2x-nya sesuaikan. Tan pangkat 3 juga sama. Tan setengah x, tan setengah x. Tadi kita sudah menuliskan di nomor 1, silakan cek kembali. Sin dan tan itu boleh langsung A per B-nya saja, atau koefisiennya kita ambil sepasang-sepasang ini ya, 2 per setengah, 2 per setengah. Nah, 2 kali 2 kali 2 itu adalah 2 pangkat 3 per ininya 1 kali 1, 1 per 2 pangkat 3. Kalau ada per lagi itu gimana teman-teman? Dikali tapi dibalik ya. Kemudian sifat dari perpangkatan kalau dikali itu ditambah. Lihat PG-nya aja. Mau bentuk perpangkatan atau mau dihitung sekalian gitu ya. Jadi kalau dihitungnya 64, kalau perpangkatannya 2 pangkat 6. Jadi teman-teman ketika mendapatkan hasil, kalau dia soal pilihan ganda, jangan lupa tujuan dari pilihan gandanya mau bentuk yang seperti apa. Kalau teman-teman mengerjakan soal esai, mau 64 juga betul, 2 pangkat 6 juga betul. Tapi kalau option atau PG, pilihan banyak, pilihan ganda, itu teman-teman harus menyesuaikan bentuknya, seperti itu. Sebenarnya teman-teman dari awal bisa nih, jawabannya 64, tapi ternyata pas di PG, oh bukan, pengennya bentuknya seperti ini. Sesuaikan saja ya. Oke. Bisa dipahami teman-teman ya, jadi kalau sin sama tan tidak usah ada yang dirubah. Oke, silakan nomor 4 boleh teman-teman kerjakan. Cukup ya, 20 detik ya, selesai ya. Oke, lanjut kita ke nomor 5, boleh komentar di kolom, Pak nomor 4 jawabannya segini, betul atau tidak, nanti Bapak akan komentari ya untuk yang komentar. Jadi Bapak apresiasi nanti betul, atau kalau misalkan salah Bapak akan komentar, coba cek lagi dan seterusnya. Oke, next. Nomor 5. Nah, ini kembali sama seperti nomor sebelumnya, ada perubahan di sini, tapi hati-hati teman-teman. 4x kuadrat itu yang kuadrat adalah hanya x-nya. Berbeda dengan 4x dalam kurung kuadrat. Kalau ini 4x kali 4x gitu ya. Tapi kalau 4x kuadrat itu yang kuadrat adalah x-nya saja, seperti ini. Jadi yang atas kita pecah seperti ini. Yang bawah silakan cek lagi identitasnya, 1 min cos x itu akan sama dengan 2 sin kuadrat setengah x, seperti itu ya. Kemudian seperti biasa kita ekspansi sama seperti yang atas. Berarti sin kuadratnya itu adalah sin setengah x dikali sin setengah x, seperti itu. Oke, maka kita akan mendapatkan koefisiennya 4, x itu 1x, 1x, 1 berarti 2 setengah. X itu setengah, 2 ini coret, artinya 4 kali 1 itu 4, dibagi 1 per 2 itu artinya dikali 2 per 1, maka jawabannya adalah, bisa dipahami teman-teman ya, dicek lagi perubahan dari 1 min cos x, dan kemungkinan cos 2x, 4x, dan seterusnya. Oke, silahkan untuk berlatih. Kalaupun jawabannya Pak nggak pas per peran, nggak harus bilangan bulat ya. Misalkan Pak jawabannya 9 per 16, nggak apa-apa kalau memang itu jawabannya. Oke, silahkan
di pause dulu, silakan coret-coret. Nanti kalau sudah selesai, dilanjut lagi. Kalau masih bingung, boleh cek di nomor 5 tadi atau kembali ke nomor 1 ya. Nomor 6. Nah, ini hampir mirip dengan nomor 2 kalau nggak salah. Jadi sejatinya kalau masing-masing punya akar, itu kita boleh loh begini. Ya, akarnya jadi 1. Oke. Nah, kalau ada 4x per sin 2x itu kan kita udah langsung boleh kan? 4/2 ya. Jadinya akar 2. Oke, seperti itu. Jawabannya A. Gitu ya. Jadi kalau akarnya masing-masing itu akan sama dengan akarnya untuk keseluruhan. Oke, nomor 6 silahkan dikerjakan. Gampang lah. Lanjut, nomor 7. Limit 5x dan 3x. Oke, kembali ini ada perubahan. Ya, 5x dan tan 3x tidak perlu. 1 min cos 6x itu akan berubah menjadi 2 sin kuadrat setengahnya ya, 3x. Kemudian kita jabarkan lagi, limit x mendekati 0, 5x kali tan 3x per 2-nya bukan kuadrat atau tidak kuadrat, hanya sinnya saja, maka sinnya berulang. Oke, setelah ini baru kita koefisiennya saja. Karena tan dan sin itu punya persamaan sendiri di limit. 5, 3, 2, 3, 3. 3-nya boleh coret, maka jawabannya 5/6. Jawabannya C. Sepahami teman-teman ya, ini selalu berulang nih, 1 min cos, 1 min cos X, 4X, 6X, dan seterusnya, 2X. Oke, silahkan. Nomor 7 untuk diselesaikan ya. Sebelum lanjut ke nomor 8, mumpung nomor 7 tadi sudah dibahas ya, masih hangat, silakan nomor 7 untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Boleh di pause dulu. Oke, sudah ya? Lanjut. Sip. Nomor 8. Nah, ini soal tipe baru. Jadi teman-teman harus menghafal juga, mengetahui rumus jumlah dan selisih. Jumlah dan selisih. Di sini akan dituliskan ya, rumus-rumusnya, sinus dan kosinus. Jadi kalau ada sin A ditambah sin B, itu rumusnya apa sih? 2 sin cos. 2 sin cos. Ini nanti ya, ini cara menghafalnya. Kalau ada sin A min sin B, itu kebalikannya teman-teman. 2 cos sin. Nah, nanti belum lengkap ya rumusnya ya. Kalau ada cos A min, atau plus dulu mungkin. Cos A plus cos B itu adalah 2 cos cos. Kalau ada cos A min cos B itu min 2 sin sin. Nah, Pak, ada nggak rumus sin A plus cos B? Nggak ada ya. Yang ada itu sepasang sin dan sepasang cos, plus minus. Nah, untuk sudut yang pertama itu semuanya setengah A tambah B. Ini sama juga, ini sama juga. Bisa dilengkapi teman-teman ya. Kemudian yang belakang itu selalu setengah A min B. Jadi gini, sin itu pasti sin cos. Kalau tambah sin cos, kalau dikurang itu cosin. Cos itu kalau nggak cos-cos sin-sin. Kalau tambah itu cos-cos, kalau dikurang min sin-sin. Seperti itu. Nah, karena kita rumusnya adalah cos min cos, maka rumus kita adalah persamaan kita yang bawah, yaitu min 2 sin setengah dari X dikurangi 3X dikali sin. Yang pertama tambah dulu ya. Sulit bolak-balik juga nggak apa-apa, tapi kita tertib, kita tambah dulu. Ini setengah X min 3X. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Yang bawah itu seperti biasa. Jadi ini soal nomor 8, atas dan bawah perlu dirubah. Seperti itu. Yang bawah adalah 2 sin kuadrat X. Karena 2X setengahnya adalah X. Oke, kita selesaikan atas dan bawah bersamaan. Yang atas itu min 2X tambah 3X 4X bagi 2. Sehingga terjadi hasilnya adalah sin 2X. Yang ini 1X dikurangi 3X min 2X dibagi 2 jadinya sin min X. Nah, min X itu artinya min 1X. Jangan lupa teman-teman ya. Kemudian ini 2 sin kuadrat X seperti biasa kita jabarkan sehingga 2 sin X kali sin X. Oke, karena sudah berbentuk sin, maka kita akan mengambil
koefisiennya saja. Min 2, 2 ini min 2, dan seterusnya. 2, kemudian min X itu artinya min 1, per 2, 1, 1. 2 kita coret, min kali min plus 2 kali 1, jawabannya 2. Seperti itu. Teman-teman jangan lupa untuk menghafal ini. Gampang ya, tadi tipsnya ya. Dihafal. Oke. Bisa dipahami? Untuk mengecek kepemahaman teman-teman, silahkan untuk berlatih di nomor 8 ini ya. Mungkin agak lama nggak apa-apa, di pause dulu kalau belum paham atau masih sedikit belum memahami, sedikit saja. Silahkan ulangi lagi di nomor 8 tadi untuk memahaminya lebih sempurna. Lanjut, nomor 9. Oke, di nomor 9 ini teman-teman mungkin bingung. Sin X min cos X ada rumusnya nggak ya? Tadi di nomor 8 sudah disampaikan hanya sepasang sin dan cos. Jadi sin min cos nggak ada. Maka ini nggak bisa diapa-apain yang bawah. Maka yang harus dirubah adalah cos 2X. Nah, teman-teman juga perlu tahu. Cos 2X itu perubahannya banyak. Silakan dirangkum. Ya, ada bisa 4 perubahan. Salah satunya karena teman yang bawahnya adalah sin min cos 2X itu bisa dirubah menjadi cos X plus sin X dikali, mohon maaf nggak muat, cos X min sin X. Jadi cos plus sin, cos min sin. Jadi kita ganti yang atas itu cos X plus sin X kali cos X min sin X. Begitu teman-teman ya. Dibagi. Kenapa dirubahnya ke bentuk ini? Karena yang bawahnya sejenis. Nah, ada yang sama nggak? Mungkin terlihat tidak ada yang sama teman-teman ya, tapi kebalik. Pak, yang ini dengan yang ini tuh sama tapi kebalik. Nah, catatan lagi teman-teman. Kalau ada A plus B dibagi A plus B, atau bahkan A plus B dibagi dengan B plus A. Kalau plus itu kalau kebalik sama aja. 1 tambah 2 dibagi 2 tambah 1, ya sama aja. Jadi jawabannya 1. Tapi kalau kita punya A min B dibagi dengan B min A, itu artinya min 1, teman-teman. Kenapa? Karena B min A itu sejatinya adalah dari min A min B. Seperti itu ya. Min A kan jadinya min A ya. Min B, min B itu dari plus B. Jadi ini kita coret tersisa negatif seperti itu. Pokoknya kalau ada yang kebalik negatif itu min 1. Jadi ini kita coret tersisa negatif 1. Nah, kita ingat di awal dulu limit aljabar itu boleh kita substitusi asal hasilnya jangan 0 per 0 gitu ya. Maka kita substitusi. Jadinya cos 0 tambah sin 0 dalam kurung min 1. Cos 0 itu adalah 1 dan sin 0 itu 0 dikali min 1, maka 1 kali min 1 ini dikali ya. Maka hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu menghafal yang ininya dan juga harus mengingat bahwa A min B, B min A itu dibagi itu negatif 1. Seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa hafalkan nilai-nilai trigonometrinya. Itu sebetulnya materi ada di kelas 10 ya, kalau nggak salah, trigonometri. Jadi teman-teman harus mungkin dicek lagi rumus-rumusnya, dirangkum lagi. Oke, nomor 9 silahkan dikerjakan teman-teman. Ini hasilnya nanti seperti apa? Apakah sama seperti tadi atau tidak? Ya, silahkan dicek. Udah? Kita lanjut ya. Nomor terakhir, nomor 10. Oke, di sini ada cos min cos sama kayak tadi ya. Maka kita bisa merubahnya menjadi negatif 2 sin setengah dari 4x tambah 2x. Silakan cek lagi nomor 9. Rumusnya seperti apa? Kali sin setengah 4x min 2x. Jadi plus dulu yang depannya, kemudian belakangnya minus. X kuadrat itu adalah x kali x. Limit x mendekati 0, negatif 2. 4x tambah 2x adalah 6. Dibagi 2 jadinya sin 3x. Yang ini 4 kurangi 2 bagi 2 itu jadi 1x alias x ya. Jadi ini x. Sudah sin, maka kita bisa merubahnya atau mengambil koefisiennya saja. 2, 3, 1 per 1, 1.
2 kali 3 itu 6, ada negatifnya min 6 bagi 1 min 6. Jadi nomor 10 jawabannya A. Oke, silakan teman-teman aplikasikan untuk soal nomor 10 tadi untuk berlatih latihan yang ke-10 ya. Mudah-mudahan dengan diberikannya soal dan pembahasan dilengkapi dengan latihan, teman-teman mulai menguasai limit trigonometri dengan syarat membiasakan diri untuk mengingat identitas trigonometri yang berlaku. Bapak yakin ketika teman-teman mau belajar sendiri, mau belajar mandiri gitu ya, ataupun berdiskusi dengan teman, walaupun awalnya belum hafal, tapi dengan mengerjakan 10 soal ini teman-teman mulai ada bayangan, mengingat mungkin kekuatannya 80% gitu ya. Dikuatkan dengan kesungguhan teman-teman untuk menghafal dari identitas-identitas yang ada. Oke, nah Bapak rangkum latihan-latihan yang tadi itu soalnya seperti ini, silahkan dicek kembali apakah jawabannya sudah sesuai atau belum, boleh dicek kembali. Ketika teman-teman lupa, silahkan saksikan lagi pembahasannya di video-video dari awal ya. Oke teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.